Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sering kita dapati seseorang yang mendidik anaknya dengan cara yang keras, dengan menggunakan pukulan, bahkan tendangan. Bahkan jika tangannya telah lelah memukul, maka ia pun menggunakan tongkat atau cambuk untuk memukul anaknya. Sementara jika bertemu dengan sahabat-sahabatnya, jadilah ia orang yang paling lembut dan ramah. Memang benar bahwa boleh bagi seorang ayah atau ibu untuk mendidik anaknya dengan memukul, akan tetapi hal itu keluar dari hukum asal. Karena hukum asal dalam mendidik, bahkan dalam segala hal, adalah dengan kelembutan. Kita sebagai orang tua tidak boleh berpindah kepada metode pemukulan kecuali jika kondisinya mendesak. Itu pun tidak boleh dengan pemukulan yang semena-mena, semau kita, seperti pukulan yang menimbulkan bekas, terlebih lagi yang mematahkan tulang. Sering setan menghiasi para orang tua dengan menjadikan mereka menyangka bahwa metode kekerasan dalam mendidik anak-anak adalah metode yang terbaik dan praktis, serta metode yang singkat dan segera mendatangkan keberhasilan. Karena dengan kekerasan, dalam sekejap, sang anak menjadi penurut. Ingatlah, ini semua hanyalah was-was setan. Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, tidaklah kelembutan pada sesuatu pun kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu pun kecuali akan memperburuknya. Disahihkan oleh Al-Albani. Memang benar, jika seorang anak disikapi keras, maka ia akan nurut dan patuh, akan tetapi hanya sekejap dan sementara. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa jika seorang ayah atau ibu yang senantiasa memukuli dan mengerasi anak-anak mereka akan menimbulkan dampak buruk. 1. Jadilah kedua orang tua tersebut berhati keras. Hilang kelembutan dari mereka karena mereka telah membiasakan kekerasan dalam hati mereka. 2. Bahkan anak-anak mereka yang sering mereka pukuli pun menjadi keras. Keras dan kasar sikap mereka dan juga keras hati mereka. 3. Bahkan tidak jarang sang anak yang dikerasi, maka semakin menjadi-jadi keburukannya, terutama jika sang anak merasa aman dari kontrol kedua orang tuanya. Hal ini menunjukkan sikap keras terhadap anak seringnya tidak membuahkan keberhasilan dalam mendidik anak-anak. 4. Kalaupun metode kekerasan berhasil merubah sang anak menjadi seorang yang tidak nakal, maka bagaimanapun akan berbeda hasilnya dengan seorang anak yang dibina dengan kelembutan. Seorang anak yang tidak nakal, yang merupakan buah metode kekerasan, tidak akan memiliki kelembutan dalam sikap dan tutur kata, serta kelembutan hati yang dimiliki oleh seorang anak yang dididik dengan penuh kelembutan. Adapun jika kedua orang tua bersikap lembut kepada anak-anak mereka dan tidak memukul kecuali dalam kondisi terdesak sehingga tidak keseringan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif. Di antaranya, 1. Kedua orang tua tetap bisa menjaga kelembutan hati keduanya. 2. Kelembutan hati anak-anak mereka juga bisa terjaga. Demikian pula akhlak anak-anak mereka menjadi akhlak yang mulia, karena mereka telah meneladani kedua orang tua mereka yang selalu bersikap lembut dan sayang kepada mereka. 3. Anak-anak tatkala telah dewasa, maka yang mereka selalu kenang adalah kebaikan, kelembutan, ciuman kedua orang tua mereka yang telah bersabar dalam mendidik mereka. Jadilah mereka anak-anak yang berbakti yang selalu ingin membalas budi kebaikan kedua orang tua mereka. 4. Kedua orang tua akan mendapatkan rahmat Allah dan ganjaran dari Allah karena sikap lembut mereka kepada anak-anak mereka. Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Nabi SAW mencium Al-Hasan bin Ali, dan di sisi Nabi ada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Maka Al-Aqra' berkata, Aku punya 10 orang anak, tidak seorang pun dari mereka yang pernah kucium. Maka Rasulullah SAW pun melihat kepada Al-Aqra', lalu beliau berkata, Barang siapa yang tidak merahmati, menyayangi, maka ia tidak akan dirahmati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kisah yang sama dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW, lalu berkata, Apakah kalian mencium anak-anak laki-laki? Kami tidak mencium mereka. Maka Nabi SAW berkata, Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa rahmat, sayang dari hatimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal rahimahullah berkata, menyayangi anak kecil, memeluknya, menciumnya, dan lembut kepadanya, termasuk amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah dan akan diberi ganjaran oleh Allah. Tidakkah engkau perhatikan Al-Aqra' bin Habis menyebutkan kepada Nabi SAW bahwa ia memiliki 10 orang anak laki-laki, tidak seorang pun yang pernah ia cium. Maka Nabi pun berkata kepada Al-Aqra', barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Maka hal ini menunjukkan bahwa mencium anak kecil, menggendongnya, ramah kepadanya,
merupakan perkara yang mendatangkan rahmat Allah. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucu beliau Umamah, putrinya Abul As, yaitu suami Zainab, putri Nabi, di atas leher beliau tatkala beliau sedang sholat. Padahal sholat adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah, dan Allah telah memerintahkan kita untuk senantiasa khusyuk dan konsentrasi dalam sholat. Kondisi Nabi yang menggendong Umamah tidaklah bertentangan dengan kekhusyuan yang diperintahkan dalam sholat. Nabi khawatir akan memberatkan Umamah, si kecil cucu beliau, kalau beliau membiarkannya dan tidak digendong dalam sholat. Pada sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan teladan yang paling besar bagi kita. Maka hendaknya kita meneladani beliau dalam menyayangi anak-anak, baik masih kecil maupun yang sudah besar, serta berlemah lembut kepada mereka. Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Battal. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak merahmati, maka tidak dirahmati, yaitu barang siapa yang tidak merahmati manusia, maka ia tidak akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berlindung kepada Allah akan hal ini, serta Allah tidak memberi taufik kepadanya untuk merahmati. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya mencium anak-anak kecil karena rahmat dan sayang kepada mereka. Apakah mereka anak-anakmu atau cucu-cucumu dari putra dan putrimu atau anak-anak orang lain. Karena hal ini akan mendatangkan rahmat Allah dan menjadikan engkau memiliki hati yang menyayangi anak-anak. Semakin seseorang rahmat atau sayang kepada hamba-hamba Allah, maka ia semakin dekat dengan rahmat Allah. Bahkan Allah mengampuni seorang wanita bezina tatkala wanita bezina tersebut merahmati seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Jika Allah menjadikan rasa rahmat atau kasih sayang dalam hati seseorang, maka itu merupakan pertanda bahwa ia akan dirahmati Allah. Maka hendaknya seseorang menjadikan hatinya lembut, ramah, dan sayang kepada anak-anak, berbeda dengan kondisi sebagian orang bodoh. Bahkan tatkala anaknya yang masih kecil menemuinya, sementara ia sedang di warung kopi, maka ia pun membentak dan mengusir anaknya. Ini merupakan kesalahan. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik dan mulia akhlak dan adabnya. Suatu hari, beliau sedang sujud. Tatkala beliau mengimami para sahabat, maka datanglah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lalu sebagaimana sikap anak-anak, Al-Hasan pun menaiki pundak Nabi yang dalam kondisi sujud. Nabi pun melamakan, memanjangkan sujudnya. Hal ini menjadikan para sahabat heran. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memperpanjang sujudmu. Kami mengira telah terjadi sesuatu atau telah diturunkan wahyu kepadamu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, "Bukan, akan tetapi cucuku ini menjadikan aku seperti tunggangannya. Maka aku tidak suka menyegerakan dia hingga ia menunaikan kemauannya." Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan disahihkan Al-Albani. Yaitu aku tidak ingin segera bangkit dari sujudku sehingga ia menyelesaikan keinginannya. Ini buah dari rasa kasih sayang. Pada suatu hari yang lain, Umamah binti Abul As, anak dari Zainab putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil, dibawa oleh Nabi ke masjid. Lalu Nabi sholat mengimami para sahabat dalam kondisi menggendong putri mungil ini. Jika beliau sujud, maka beliau meletakkannya di atas tanah. Jika beliau berdiri, maka beliau menggendongnya. Semua ini beliau lakukan karena sayang kepada sang cucu mungil. Padahal bisa saja Nabi memerintahkan Aisyah atau istri-istrinya yang lain untuk memegang cucu mungil ini. Akan tetapi karena rasa kasih sayang beliau, bisa jadi sang cucu hatinya terikat senang dengan kakeknya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi ingin menenangkan hati sang cucu mungil. Pada suatu hari, Nabi sedang berkhutbah. Lalu Al-Hasan dan Al-Husain yang masih kecil datang memakai dua baju, mungkin baju baru. Baju keduanya tersebut kepanjangan, sehingga keduanya tersandung-sandung jatuh bangun tatkala berjalan. Maka Nabi pun turun dari mimbar, lalu menggendong keduanya di hadapan beliau, yaitu di atas mimbar. Lalu beliau berkata, "Maha benar Allah, hanyalah harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Aku melihat kedua anak kecil ini berjalan dan terjatuh, maka aku tidak sabar hingga aku pun memutuskan khutbahku dan aku menggendong keduanya." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Kemudian beliau melanjutkan khutbah beliau. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Yang penting, hendaknya kita membiasakan diri kita untuk menyayangi anak-anak. Demikian juga menyayangi semua orang yang butuh kasih sayang. Seperti anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang lemah, yaitu tidak mampu, dan selain mereka. Dan hendaknya kita menjadikan dalam hati kita rasa rahmat atau kasih sayang, agar hal itu menjadi sebab datangnya rahmat Allah bagi kita. Karena kita juga butuh kepada rahmat. Syarah Riyadhus Shalihin. Sungguh mulia akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Beliau menggendong anak-anak, bahkan dalam sholat beliau,
karena kasih sayang kepada anak-anak. Mencium anak-anak adalah ibadah, mendatangkan rahmat Allah. Bahkan beliau pernah berjalan cukup jauh hanya untuk mencium putra beliau Ibrahim. Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sayang kepada anak-anak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putra Nabi yang bernama Ibrahim memiliki ibu susuan di daerah Awali di kota Madinah. Maka Nabi pun berangkat ke rumah ibu susuan tersebut dan kami bersama beliau. Lalu beliau masuk ke dalam rumah yang ternyata dalam keadaan penuh asap. Suami ibu susuan Ibrahim adalah seorang pandai besi. Nabi pun mengambil Ibrahim lalu menciumnya, lalu beliau kembali." Hadis riwayat Muslim. Karenanya, bersabarlah wahai para orang tua dalam mendidik anak kalian. Sayangilah mereka, peluklah mereka, ciumlah mereka. Semuanya akan mendatangkan pahala dan rahmat Allah.